Masa intens investigasi, geger. Saat nama Lesti Kejora terseret dalam laporan hukum soal hak cipta lagu milik penyanyi senior Yoni Dores, sosok Rizky Bilar justru menunjukkan sikap menyentuh yang bikin hati netizen ikut terenyuh. Ya, di tengah tekanan dan badai yang menerpa sang istri, Bilar memilih langkah berbeda, bukan dengan kata-kata panjang tapi lewat momen haru yang penuh makna. Lantas, seperti apa wujud sikap yang dilakukan Bilar yang membuat netizen terenyuh dibuatnya? Seperti apa pula Lesti merespon pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta lagu yang dilayangkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya tersebut? Dan lalu apa pula alasan dibalik Yoni Dores yang tiba-tiba menyeret nama Lesti yang diduga membawakan 4-5 lagunya tanpa izin tersebut? Apakah ada motif uang yang membuatnya melakukan hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau masih membahas polemik antara Lesti Kejora dan pencipta lagu senior Yoni Dores, yang kini semakin memanas setelah Lesti secara resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Laporan tersebut seperti diketahui dilayangkan oleh Yoni Dores melalui kuasa hukumnya pada 18 Mei 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dan setelahnya, permasalahan ini pun langsung menyita perhatian publik karena menyangkut salah satu penyanyi dangdut paling populer tanah air dan juga biduk rumah tangganya yang baru dikaruniai anak kedua. Namun meski begitu, di balik riuhnya isu hukum yang menimpa Lesti, Rizky Bilar justru tampil dengan cara yang tak terduga. Pasalnya melalui unggahan di media sosial pribadinya yang diunggah kemarin, Jumat 23 Mei lalu, tampak Bilar memperlihatkan momen harunya saat berpamitan dengan putri keduanya, Lesya Tivana Bilar. Dalam video berdurasi hampir 1 menit itu, Bilar tampak menggendong sang buah hati dengan penuh kasih, sambil tersenyum dan menahan haru. Ia pun berpamitan dengan sang anak untuk bekerja, namun yang unik, Lesya justru tampak tersenyum dan tertawa, yang seperti diungkapkan Bilar dalam captionnya bertuliskan, "Pas pamitan sama papa bunda sebelum berangkat kerja tadi malam, @Lesya Tivana. Tapi kenapa ditinggal malah happy ya? Apakah dalam hatinya asik, mereka caps gue bebas di rumah." Papa tinggal ya. Papa tinggal bentar ya. Boleh. Boleh cantik. Gak apa-apa, Papa tinggal bentar ya. Seminggu ya. Oke. Adek baik-baik ya. Lesya baik-baik ya. Doain Papa ya. Selamat sampai tujuan ya. Iya sayang. Doain Papa bundanya ya selama di sana ya. Nanti kita video call ya. Oke. Sementara itu, atau bergeser sedikit dari cara menyentuh Bilar yang dilakukan usai sang istri dilaporkan ke polisi dan momen liburannya ke Cianjur, di tengah ketenangan itu, proses hukum yang menimpa Lesti Kejora tetap berjalan. Tim Intens Investigasi pun berhasil menemui kuasa hukum Lesti dan Bilar di sebuah tempat eksklusif baru-baru ini. Pihaknya masih memilih untuk menunggu perkembangan dari proses hukum yang tengah berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa saat ini kondisi Lesti Kejora dalam keadaan baik dan tenang. Meski begitu, kliennya belum dapat memberikan komentar secara rinci kepada publik, mengingat situasi hukum yang masih dinamis.
Pihaknya menghormati dan menghargai keputusan Yoni Dores yang telah memilih menempuh jalur hukum. Ia menilai langkah itu merupakan hak setiap warga negara yang harus dihargai. Dan lebih lanjut atau saat ditanya oleh awak media terkait permintaan pertemuan ataupun klarifikasi yang diminta oleh sang empunya lagu, Sunraj mengatakan akan diatur seiring perkembangan kasus. Namun begitu, ia memastikan bahwa Lesti akan bersikap kooperatif apabila memang diperlukan untuk memberikan keterangan. Sebagai kuasa hukum, mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depannya perkembangan akan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Pokoknya intinya yang bisa kami sampaikan adalah saat ini kondisi Lesti baik-baik saja dan mungkin kami belum bisa memberikan komentar lebih banyak dan lebih jauh lagi karena saat ini kami masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan. Kami tidak akan memberikan komentar saat ini, tapi pada intinya kami masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada saat hari ini. Nggak ada, intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Saya rasa nggak usah dipertanyakan lagi ya, ini memang pada intinya masih ini aja ya, intinya kami masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan aja, begitu aja. Nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya, nanti kita menunggu perkembangan saja. Oke. Ya, yang penting kooperatif aja. Oke. Sementara itu sebelumnya atau masih dalam polemik yang menyeret nama Lesti Kejora, kuasa hukum sang penyanyi dangdut itu memang sempat turut bersuara di media sosialnya. Dalam penjelasannya ia menyebutkan bahwa mereka pertama kali mengetahui kabar laporan tersebut dari pemberitaan media. Meski begitu, pihaknya tetap menghormati langkah hukum yang diambil oleh pelapor, mengingat itu adalah hak setiap warga negara. Lebih lanjut, kuasa hukum Lesti juga menegaskan bahwa hingga kini mereka masih mempelajari dasar pelaporan yang ditujukan kepada kliennya. Dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, mereka memilih untuk mengikuti jalannya proses hukum sembari menunggu perkembangan lebih lanjut. Dan di akhir keterangannya, pihak Lesti juga meminta semua pihak untuk bersikap bijak dan menahan diri agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur. Mereka berharap publik bisa menunggu kejelasan dari aparat penegak hukum agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Masih terkait polemik pelaporan Lesti Kejora oleh Yoni Dores yang akan menyita perhatian publik, Yoni Dores akhirnya juga buka suara dalam konferensi yang digelar belum lama ini. Juga menyebutkan setidaknya ada 4-5 lagu yang menurutnya diduga dibawakan Lesti tanpa izin. Lantas, apa pula alasan dibalik Yoni Dores yang tiba-tiba menyeret nama Lesti? Apakah ada motif uang yang membuatnya melakukan hal ini? Untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini, Yoni Dores akhirnya buka suara dan mengungkapkan duduk perkara dari kekecewaannya terhadap Lesti Kejora. Ia menegaskan bahwa awalnya sama sekali tak ada niat untuk menggugat sang pedangdut. Ia hanya ingin meminta klarifikasi atas lagu ciptaannya yang dinyanyikan oleh Lesti. Bahkan ia mengaku telah mendatangi langsung rumah sang pedangdut, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Setelah upaya tersebut tak membuahkan hasil, Yoni pun mengambil langkah berikutnya dengan mengirimkan somasi secara resmi. Pada somasi pertama, ia masih menerima respon. Namun datangnya bukan dari Lesti, melainkan dari pihak manajemen. Dan yang membuatnya bingung juga adalah jawaban dari pihak manajemen justru menyarankan agar Yoni tidak menyalahkan Lesti dan mengarahkan masalah ini pada pihak manajemen. Maka dari itu, setelah menunggu 3 bulan, akhirnya ia melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, tapi tetap tidak mendapatkan respon apa-apa. Padahal ia merasa dirugikan hak ekonomi, namanya yang tidak ditulis sebagai pencipta lagu, dan juga karena kekesalan dirinya yang merasa seolah dianggap enteng oleh Lesti Kejora. Awalnya tidak ada kepikiran untuk
enggak. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Kemudian yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bahwa somasi. Kenapa saya bahas somasi? Karena saya udah datang 4 kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ya Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan ya, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 1 masih direspon sama ilegal manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Kan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan sama manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu bang, tidak ada urusan apa-apa. Somasi kedua masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. somasi dong. Somasi 2 kali, tadinya 3 kali. Iya, masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi yang jahat. Ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau dilaporin mungkin keluar nama Lestinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas. Nah untuk akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini tuh, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Ya. Karena saya udah merasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya lagu yang mana sih, lagu yang mana? Karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LB ke Polda karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya dia diputuskan untuk langsung bikin laporan aja. Yoni Dores masih dalam konferensi persnya juga menyebut tidak pernah sekalipun terlintas untuk memeras, apalagi memanfaatkan nama besar Lesti demi keuntungan pribadi. Maka dari itu, ia pun masih membuka ruang komunikasi dan berharap ada itikat baik dari Lesti untuk bertemu langsung dengannya. Lebih lanjut, adik dari penyanyi senior Deddy Sores ini juga melanjutkan, ia hanya ingin tahu apakah benar Lesti yang menginisiasi menyanyikan lagu tersebut atau ada pihak lain yang mengatur di balik layar.
Sementara itu dilanjutkan oleh sang kuasa hukum bahwa permasalahan ini sebenarnya berawal dari ketiadaan izin dan koordinasi antara penyanyi dan pencipta lagu. Menurutnya seharusnya ada komunikasi sejak awal, minimal sebuah bentuk permisi atau kulonuwun secara etis dan profesional. Karena tidak ada hal tersebut dan bahkan tidak ada pula tanggapan dari Lesti dengan upaya somasi yang dilakukan mereka, maka langkah hukum terpaksa ditempuh sebagai bentuk perlindungan hak dari sang klien. Apalagi menurut mereka, dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang juga terdapat ketentuan dalam Pasal 113 secara tegas melindungi hak pencipta dalam hal perizinan. Jadi jika sejak awal ada izin yang jelas dan resmi, maka baik ranah perdata maupun pidana tidak akan muncul ke permukaan. Enggak ada beberapa lagu. Terus maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi pikir untuk saya harus mau meres Lesti, ya meres karena Lesti lagi kaya gitu. Waduh, nggak ada buat saya harap saya makan duit gitu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, ciptanya harus tahu lah minimal. Ini nyanyiin lagu saya tapi salah. Kenapa tidak? Berawal dari kita kedatangan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonongon, nggak ada sowannya kan itu awal kan bisa kita dengar sendiri kan, berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum ke kantor kami, ke kantor Hammer Law Firm. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung. Oi, tuh lagu Pak Yoni, enggak bilang dong ke Pak Yoni assalamualaikum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya, karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk ke teguran kedua, itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon, terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ. Karena ada celah di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam perlindungan pencipta lagu atau yang punya karya, semuanya itu kalau kita sangkut pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Sensi. Nggak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin pidananya nggak berlaku. Kan udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitung-hitungan, yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin men-aransemen gitu kan. Izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin. Semuanya boleh.
semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya, tapi izin. Itu aja syaratnya, cuma disitulah ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Sampai terjadi pelaporan dan bergulirnya sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari beliau. Yang mana kata klien kami Pak Yomi, respon. Kan kita jawab, tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Meras. Kan ini di depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yomi, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, gitu loh. Jadi jangan dipersalahkan, kenapa harus dilaporkan? Langkah kami apa lagi? Setelah ada teguran sampai kedua, apalagi langkah kami? Sementara itu, masih dalam buka suaranya Yoni Dores tentang dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkannya kepada Lesti Kejora, di sisi lain pengamat musik Budi Aceh justru menyarankan hal berbeda dengan apa yang diinginkan Yoni Dores. Lantas, apakah kata pengamat musik Budi Aceh mengenai polemik ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Persoalan hukum yang menyeret nama Lesti Kejora dan Yoni Dores rupanya juga bukanlah sebuah permasalahan baru menurut pengamat musik Budi Aceh. Menurut Budi Aceh, polemik ini sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Budi menilai apabila seorang pencipta lagu ingin memperoleh hak ekonomi dari karyanya secara sah, maka seharusnya ia mendaftarkan lagu tersebut ke Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Sebab melalui LMK, hak performing right atau hak pertunjukan dari sebuah lagu akan dikelola secara kolektif dan menjadi dasar pembayaran royalti yang sah dari pihak penyelenggara acara atau event organizer. Dalam konteks ini, Budi pun menegaskan bahwa penyanyi dalam hal ini Lesti Kejora bukanlah pihak yang memiliki kewajiban langsung untuk membayar royalti kepada pencipta lagu. Justru yang berkewajiban membayar adalah pihak I.O. kepada LMK yang kemudian menyalurkan hak ekonomi tersebut kepada penciptanya sesuai data dan regulasi yang berlaku. Jika merujuk pada alur tersebut, lantas apakah langkah pelaporan yang dilakukan Yoni Dores kepada Lesti Kejora memang sudah sesuai jalur hukum? Ataukah sebenarnya polemik ini bisa diselesaikan secara administratif melalui LMK sejak awal? Yoni Dores terhadap Lesti itu sama dengan Ari Bias terhadap Agnes Monica ya. Pemilik lagu atau ahli waris pemilik lagu ya itu ngerasa nggak dimintai izin untuk menyanyikan lagunya. Nah itu kan yang hari ini jadi polemik di masyarakat. Padahal sebetulnya di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 udah jelas, clear. Saya sudah 2 kali mengikuti fokus group discussion dengan Kementerian Hukum dari DJKI, Dirjen Hak Cipta. Itu hak intelektual itu sudah diatur sebetulnya di Undang-Undang Hak Cipta bahwa sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang terus dinyanyikan sama orang lain itu otomatis berdasarkan Undang-Undang Cipta kalau pencipta lagu itu taat terhadap hukum dan ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya, ketika dia menciptakan lagu itu harus didaftarkan di Lembaga Manajemen Kolektif LMK. LMK yang berkaitan dengan performing rights, karena kasus Lesti dengan Yomi Dores ini kan soal performing rights ya, jadi hak ekonomi yang diminta oleh pencipta lagu karena lagunya dinyanyikan di sebuah tempat. Lesti waktu itu nyanyi di mana? Acara. Oke, di acara, di hotel, di restoran, di kafe.
di lapangan terbuka, semua kegiatan ini pasti ada penyelenggara, pasti ada event organizer. Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang harus membayar royalti atau hak ekonomi dari setiap lagu terhadap penciptanya itu adalah event organizer ke LMK, bukan ke pencipta. Jadi LMK itu udah mengatur semua pembayaran collecting itu nanti pada waktu tertentu akan dibayarkan kepada pencipta lagu. Sebetulnya kalau mekanisme ini dipahami oleh semua pencipta lagu, nggak perlu lagi ke penyanyinya. Jadi pencipta lagu yang mendaftarkan karyanya di LMK, katakanlah LMK WAMI yang melakukan collecting terhadap karya cipta, terhadap performing rights, itu udah melakukan tagihan terhadap IO yang mengerjakan konsernya Lesti, nggak perlu diminta sama LMK, harus melakukan pembayaran terhadap LMK, terhadap WAMI, supaya WAMI nanti mengeluarkan hak si pencipta lagu. Jadi ketika kita mau menyelenggarakan sebuah acara, event organizer yang ingin menyelenggarakan konser Lesti di sebuah tempat, itu harus melaporkan kepada LMK. Kepada yang terhormat LMK, kami akan menyelenggarakan konser dangdut, penyanyi artis Lesti, song list 1, 2, 3, 4, lagu A, lagu B, lagu C, penciptanya A, B, C, D, dan seterusnya. Ini dikirim ke LMK. Biasanya paling lambat 2 minggu udah keluar sertifikat bahwa kita sudah membayarkan royalti, hak ekonomi dari si pencipta. Bagaimana cara membayarnya? Skemanya adalah kalau konsernya Lesti konser tidak berbayar, maka yang dibayarkan itu adalah 2% dari biaya produksi. Kalau biaya produksi konser itu 1 miliar, maka 2% dari 1 miliar. Tetapi kalau Lesti nyanyi 20 lagu, 2%-nya dari 1 miliar itu dibagi 20 lagu, dan ini yang dikirim. Yang membagi bukan Lesti, tapi event organizer mengirimkan. Nanti yang membagi itu LMK, langsung kirim ke penciptanya. Itu aja sebetulnya. Nah, sehingga ketika ada kasus Lesti begini, harusnya yang dituntut sama si Yomi Dores ini bukan Lesti, tapi dia tanya ke IO dulu. Tadi Lesti konser nyanyi lagu gue, itu dibayar nggak royaltinya? IO yang taat aturan, mengerti aturan akan tunjukin nih sertifikatnya udah ada. Ini saya kalau bawa sertifikatnya saya tunjukin, cuma tadi saya cek di map saya nggak ada. Saya tunjukin yang dibayarkan. Ini saya udah bayar. Nah kalau udah dibayar, udah nggak ada urusan lagi sama IO, apalagi sama Lesti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.